Selamat datang kembali di channel Rekonoha. Bagi penggemar wibu, terutama penggemar Naruto, ya. Jepang itu adalah salah satu negara yang paling ramah dengan wisatawan, ya. Yang paling cocok dikunjungi, ya. Jepang itu adalah negara yang paling ramah, paling jujur, ya, paling bersih dan lain sebagainya. Namun ya, sebelum Jepang seperti sekarang ini, maju, orangnya disiplin, jujur, kalau kita kehilangan barang di bandara juga bakal kehilangan, kalau kita ketinggalan barang di bandara juga bakal balik lagi, nggak seperti di Konoha dan lain sebagainya. Namun sebelum Jepang seperti sekarang ini, Jepang dulu berantakan seperti Konoha. Mirip persis seperti Konoha, bahkan lebih parah daripada Konoha. Kenapa bisa seperti itu? Apa alasannya? Jadi dulu Jepang itu ya, suka mabok-mabokan, ya, malas-malesan, ya, suka bikin onar, premanisme. Sampai sekarang juga masih ada kok ormas-ormas preman di Jepang. Yakuza itu kan ormas preman sebenarnya. Itu bentuk peninggalan-peninggalan daripada masa kelam orang-orang Jepang di zaman dulu. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa? Apa yang mempengaruhi kenapa Jepang bisa seperti sekarang ini? Kalau Jepang bisa, kita bisa juga dong, ya kan? Konoha bisa seperti Jepang, ya kan? Bisa banget, tapi butuh proses yang luar biasa. Nah, yang jadi pertanyaan, apa yang mempengaruhi? Ada beberapa faktor ya yang mempengaruhi, tapi ada satu faktor yang sangat-sangat mempengaruhi tapi jarang dikasih tahu sama orang. Apa itu? Mereka meniru atau mengcopy semangat Protestanisme yang ada di Eropa. Hah? Kok bisa? Apakah ini mengada-ada? Saya ngambil data dari ChatGPT dan DeepSeek ya. Nanti boleh sahabat yang nonton video ini cek ya datanya. Jadi menurut DeepSeek, Jepang itu bisa semaju sekarang ini karena pengaruh dari, secara tidak langsung, pengaruh dari semangat Protestanisme. Jadi di masa lalu atau di masa lampau, orang-orang Jepang itu sangat mengagumi yang namanya revolusi industri yang ada di Eropa. Mereka mempelajari kenapa Eropa bisa semaju sekarang ini. Sehingga mereka mengirimkan beberapa delegasi ke barat. Mereka terinspirasi oleh etos kerja, disiplin, dan lain sebagainya. Ada banyak hal yang mempengaruhi kenapa orang-orang barat bisa semaju saat itu, ya, dalam revolusi 4.0 atau revolusi industri. Jadi secara tidak langsung, karena Eropa itu adalah mayoritas beragama Protestan, secara tidak langsung Eropa itu sudah dikopi oleh Jepang. Semangat Protestanisme daripada orang-orang Eropa itu yang mempengaruhi Eropa maju seperti sekarang ini. Jadi tidak lepas dari yang namanya pengaruh agama. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah orang Jepang itu jadi beragama Kristen Protestan? Enggak. Mereka hanya meniru, ya, atau menjiplak inti esensi daripada Protestanisme, ya. Jadi Protestan itu kan secara konseptual itu kan itu semacam simbolik, ya. Sama seperti misalnya nih, orang yang Islami itu apakah orang yang pakai baju Islam? Enggak kan? Ya nggak sih? Orang yang Kristen itu apakah harus pakai baju orang-orang seperti pendeta misalnya, ya, makain salib misalnya? Enggak kan? Jadi warga Konoha itu, mohon maaf ya, masih bernalar rendah. Jadi kalau misalnya melihat agama itu, mereka hanya melihat simbol-simbol gitu. Makanya di Konoha itu banyak orang tertipu dengan pakaian-pakaian. Ya, kita melihat pakaiannya, mohon maaf ya, pakaiannya serba agamis ya, tapi kelakuannya nggak seperti itu, mencuri, korupsi dan sebagainya. Ada banyak ya yang terjadi di Konoha seperti itu. Jadi orang Jepang melihat, ya, kita boleh mengkopi semangat Protestanisme ini, tapi kita tidak usah jadi Protestan. Nah, ini menarik kan? Ya nggak sih? Menarik. Mereka lebih mengutamakan yang namanya semangat Bushido atau nilai-nilai leluhur mereka. Mereka menggabungkan antara pemikiran-pemikiran barat dengan pemikiran-pemikiran daerah mereka. Pemikiran-pemikiran dari budaya mereka. Jadi ini yang perlu saya bangkitkan lagi di Konoha ya. Jadi kita sebagai warga Konoha, kita harus sadar bahwa budaya lokal itu sangat-sangat penting ya.
Gak ada satupun negara yang maju di dunia ini kalau mereka meninggalkan ajaran leluhur mereka. Ajaran leluhur mereka itu bukan berarti harus beragama leluhur ya, bukan. Tapi ada semacam filosofi ya. Secara tidak langsung kita itu diajarkan oleh nenek moyang kita tentang filosofi. Ada banyak kok filosofi seperti di Konoha. Contoh misalnya, kenapa di Konoha itu menjunjung tinggi yang namanya filosofi kekeluargaan? Karena apa? Karena kekeluargaan ini yang bikin masyarakat harmonis. Ya, kalau kita mencintai keluarga kita, kemudian menyayangi keluarga kita, maka secara tidak langsung kita menjadi negara maju. Kenapa? Ya karena kita mencintai keluarga, ya karena kita punya hubungan baik dengan keluarga, sehingga apa? Sehingga kita semangat kerja, ya kemudian kita semangat untuk hidup, sehingga apa? Sehingga kita menjadi negara maju. Ini ada korelasinya, berhubungannya. Kemudian ya peran pemerintah juga berpengaruh. Jadi pemerintah Jepang saat itu menggaungkan apa yang namanya restorasi Meiji. Jadi pemerintah secara sistematis menghapus feodalisme, modernisasi industri, dan menciptakan sistem pendidikan wajib tanpa mengubah agama nasional. Ya. Jadi restorasi Meiji ini sangat mempengaruhi, sangat mempengaruhi. Saya juga pengen ya Konoha itu ada semacam restorasi Meiji, perubahan yang sangat signifikan ya seputar feodalisme. Jadi feodalisme ini yang perlu kita hapuskan dulu ya. Lagi-lagi feodal. Lagi-lagi saya mengatakan budaya feodalisme ini sangat merusak. Kenapa Eropa itu maju? Karena mereka keluar dari budaya feodal. Kalau misalnya ada yang mengatakan, tuh lihat Inggris kan masih kerajaan, tapi mereka tetap maju kok, walaupun mereka kerajaan. Secara tidak langsung saya melihatnya, Inggris itu secara pemerintahan, iya kelihatannya seperti hierarkis ya, otoriter misalnya, tapi pada prakteknya nggak seperti itu. Enggak. Orang Inggris itu berpikir ya pemerintah itu ya hanya semacam, atau ratu ya, misalnya Ratu Elizabeth dan sebagainya, itu hanya semacam ya penasehat, bagian daripada pemerintah. Pengambil keputusan itu kan bukan ratunya dan lain sebagainya, bukan, tapi PM, Perdana Menteri. Jadi nggak ada bedanya dengan negara parlementer ya, negara republik, nggak ada bedanya sebenarnya. Ya, kalau boleh jujur. Nah, kenapa Inggris ini beda gitu dengan negara-negara lainnya? Kenapa Inggris negara kerajaan tapi bisa semaju sekarang ini? Karena apa? Karena SDM masyarakatnya. Ya, masyarakat di Inggris itu ke SDM-nya nggak maju ya. Bahkan ya kalau boleh saya bocorkan ya, Raja Inggris itu atau Ratu Inggris itu bahkan membeli pakaian sekalipun mereka berpikir 10 kali. Ya, maka tak jarang kita menemukan cerita-cerita ya, catatan-catatan tentang Ratu Elizabeth, di mana Ratu Elizabeth ini bisa jadi montir ya, bisa jadi tukang jahit yang ngejahit pakaian sendiri. Kenapa? Karena mereka mengedepankan yang namanya kepentingan masyarakat. Sebenarnya nggak jadi masalah ya, nggak jadi masalah kalau misalnya negara itu kerajaan kayak mau demokrasi, mau liberal apa kayak segala macam, nggak jadi masalah. Yang penting apakah sesuai dengan masyarakatnya, itu yang jadi permasalahan. Masalahnya kalau misalnya nih Konoha itu ya, saya perhatikan Konoha kan masih feodal, tapi dipaksakan jadi negara demokrasi kan susah. Jadi yang perlu kita hilangkan itu adalah jiwa-jiwa feodal. Jiwa-jiwa feodal itu seperti akamsi, uang keamanan, parkir liar, anak kampung sini, pribumi, itu adalah jiwa-jiwa feodal. Hal-hal seperti ini yang mempengaruhi kenapa negara itu kurang maju. Sangat-sangat bisa ya kalau Konoha itu maju. Kalau kita teredukasi. Nah, masalahnya orang-orang Jepang zaman dulu itu mereka bekerja sama antar pemerintah dengan masyarakatnya. Masyarakatnya berpikir kalau cuma pemerintah yang kerja nggak mungkin ya, ini nggak bakalan work ya kan, nggak bakalan berhasil. Sehingga mereka bekerja sama antara masyarakat dengan pemerintah. Sama seperti di Konoha. Ya, saya melihat di Konoha itu pemerintah dengan masyarakatnya itu kurang bekerja sama, kurang sinergis ya. Ada semacam kehilangan trust ya. Masyarakat kita itu
ya sudah kehilangan trust ya. Kalau boleh jujur ya saya melihatnya, sudah kehilangan trust dengan pemerintahnya, dan ini sangat-sangat berbahaya menurut saya pribadi. Trust antara pemerintah dengan masyarakat itu harus dijaga. Beberapa hari yang lalu ya, ada video viral di sosial media di mana tol di Jepang itu rusak. Ketika pintu tolnya rusak ya, maksudnya pembayaran alat tolnya itu ya, e-tolnya itu rusak, dan pemerintah memperbolehkan ya orang-orang lewat dari situ tanpa membayar. Disuruh membayar dari rumah aja atau ditransfer dari Dana, dari Kiris dan lain sebagainya. Dan tahu apa yang terjadi? Semua mereka membayar. Ya, puluhan ribu orang yang lewat, mereka membayar. Kenapa? Karena trust daripada masyarakat ke pemerintah. Kenapa masyarakat trust terhadap pemerintah? Karena pemerintah mereka itu amanah, tidak menilep duit masyarakatnya. Pajak itu kembali ke masyarakat. Kalau di Konoha kan enggak kan? Kalau boleh jujur ya, pajak kita itu enggak kembali. Jadi berkoar-koar saya mengatakan, guys ya, kita itu sebenarnya ya, korupsinya itu sudah sistematis dari pejabat, masyarakat. Saya nggak menyalahkan masyarakat atau pejabat, enggak. Ini semacam budaya, hierarki ya. Sudah semacam mendarah daging ya, budaya korupsi di Konoha itu sangat-sangat mendarah daging. Cuman perbedaannya Jepang itu mereka, mohon maaf ya, IQ mereka lebih tinggi dikit daripada orang-orang Asia lainnya. Saya tidak mengatakan bahwa Konoha itu IQ rendah ya, Jepang IQ tinggi, saya tidak mengatakan seperti itu ya. Tapi pada faktanya saya melihatnya nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang IQ-nya rendah. Nggak ada. Coba kasih data. Saya mau nanya sama yang nonton video ini. Sebutkan satu saja negara di dunia ini, negara maju, dengan IQ rata-rata 78. Nggak ada. Nggak ada. Walaupun ada yang mengatakan, oh bukan IQ penentunya, oh bukan ini penentunya. Data mengatakan nggak ada satupun. Jadi yang perlu kita perhatikan itu selain daripada menghapus budaya feodal itu adalah IQ kita itu harus ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkan IQ? Nah, lagi-lagi ke edukasi masyarakat dengan mengedukasi anak kita, ya, perbaikin gizi itu kan mulai daripada masa kehamilan, bayi lahir 3 bulan, bis itu kita memperbaiki yang namanya nilai gizi. Cuman warga Konoha itu, mohon maaf coba susahnya bagi warga Konoha. Warga Konoha itu rata-rata punya anak tapi tidak mengerti yang namanya parenting, tidak mengerti yang namanya ngurus anak, tidak mengerti yang namanya nilai gizi dan lain sebagainya. Mereka cuman hobi gitu bikin anak. Aduh, miris emang. Makanya saya setuju dengan pernyataan Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan kita harus mengadakan yang namanya KB. Jadi penerima bansos itu harus bersedia KB. Karena apa? Karena jangan ngasal bikin anak, hobi bikin anak, tapi tidak nyekolahin anaknya, tidak ngasih nilai gizi dan sebagainya. Ini yang perlu kita perhatikan anak-anak muda. Ya, jadi ini punya korelasi ya, ada hubungan sebab akibat. Ya, masyarakat yang mohon maaf IQ-nya rendah, mereka tidak akan mengerti yang namanya nilai gizi. Sehingga apa? Sehingga anaknya IQ rendah juga. Ini kan berputar-putar ya. Jadi kalau masyarakatnya itu atau seorang ayah atau ibu ya punya kemauan untuk belajar ya, punya kemauan untuk belajar, untuk edukasi misalnya, bagaimana supaya anaknya tidak kekurangan gizi, IQ-nya tinggi dan sebagainya, maka diperlukan yang namanya orang tua yang mau nonton video edukasi seperti ini atau baca di mana kayak gitu ya, sehingga memperbaiki gizi anak ya. Kalau anak kita IQ sudah tinggi, maka itu akan mempengaruhi. Saya tidak mengatakan bahwa IQ segalanya, enggak, tapi pada faktanya ya kita ditampar atau ditempeleng dengan fakta dan data yang mengatakan bahwa nggak ada satupun negara maju di dunia ini yang IQ-nya rendah rata-rata 78. Nggak ada. 10 negara maju itu rata-rata IQ-nya tinggi ya. Norwegia, Finlandia, China, Jepang, Singapura, rata-rata IQ mereka itu tinggi. Jadi jangan menutup kemungkinan guys,
Haki itu sangat diperlukan. Kemudian kemajuan Jepang juga sangat kontras dengan tesis daripada Max Weber. Max Weber menyatakan bahwa kapitalisme modern tumbuh subur di negara Protestan karena doktrin predestinasi atau kerja keras sebagai tanda keselamatan. Namun Jepang membuktikan bahwa agama bukan prasyarat untuk kemajuan. Jepang maju dengan budaya Buddhisme, ya, Shinto atau sebagai dasar budaya. Kemudian nilai-nilai universal yang diadaptasi seperti disiplin, hemat, dan inovasi untuk ya membangun perusahaan-perusahaan yang ada di Jepang, ya. Perlu yang namanya inovasi. Makanya Toyota itu di mana-mana, ya. Lalu bagaimana dengan Konoha? Apakah kita masih punya harapan untuk menjadi negara maju? Menurut saya pribadi punya. Tapi butuh waktu ratusan tahun. Butuh waktu yang sangat lama. Kecuali ya, luas Konoha itu seluas Jepang bisa aja. Karena luas juga mempengaruhi, ya. Luas Konoha itu kan sangat luas banget, ya. Sama seperti Jerman, digabung, ya, Inggris, Prancis. Ya, jauhnya itu segitu tuh. Sebenarnya kalau mau maju itu ya sebenarnya nggak butuh yang namanya daerah yang luas-luas amat. Tapi bukan berarti saya nyuruh yang nonton video ini untuk pisah dari Konoha, ya, bukan ya. Karena China juga bisa maju kok, Rusia bisa maju. Rusia sih nggak termasuk negara maju, ya, China, ya. Namun perbedaan China dengan negara lainnya itu adalah China satu ras dia. Jepang juga satu ras. Jadi mereka kompak. Tidak terlalu banyak yang namanya perbedaan. Amerika misalnya, Amerika itu kenapa bisa menjadi negara maju itu karena di sana disaring, ya. Sistemnya itu bagus di sana. Sistem apapun, ya, yang jadi presiden Amerika, mau AI kayak presidennya, mau jadi pelawak kayak, mau jadi penyanyi kayak, nggak ngaruh sebenarnya. Yang paling berpengaruh adalah sistem di Amerika itu sudah established, ya. Tidak seperti di Konoha, sistemnya sudah bobrok dan lain sebagainya. Aduh, banyak PR sebenarnya, ya, kalau kita mau merubah Konoha itu, terutama edukasi masyarakat. Makanya saya bikin channel ini, ya. Saya sebenarnya nggak terlalu mengejar yang namanya action, saya nggak terlalu mengejar action. Kalau saya pengen action tuh mending saya prank jadi orang gila, kan. Oke, sekian video ini, terima kasih sudah menonton. Saya Rekono, salam rasional.